Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan senyuman kiri kanannya minimal 5 orang, katakan Tuhan baik bagi saya dan bagi Anda. Bapak Ibu tanya kiri kanannya, apa kabar? Luar biasa. Berapa banyak saudara yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Katakan, Judul firman Tuhan hari ini adalah The Power of Declaration. Sama-sama katakan The Power of Declaration. Minggu yang lalu di tempat ini 4 kali ibadah. 1, 2, 3, 4 itu pembicaranya beda-beda. Ibadah yang keempat kita kedatangan seorang nabiah dari Mesir. Tapi bukan masalah statusnya dan panggilannya menjadi seorang nabi. Tapi dia membawa pesan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika di tengah ibadah, Roh Kudus cuma bilang seperti ini, tempat ini adalah bengkel. Gereja adalah bengkel. So, saya cuma struck, saudara, dengan suara Roh Kudus itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tempat ini kalau orang datang pulang harus sembuh. Pulang harus terima mujizat. Pulang dari tempat ini harus alami perbedaan dalam kehidupannya. Why? Karena kita datang ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Selalu setiap kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan selalu menyiapkan hal yang luar biasa dalam hidup kita kalau kita percaya. Hari-hari ini Tuhan mau mengajar kita lewat Bapak Gembala kita, bahkan kita dipersiapkan. Karena tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Sekali lagi kita katakan tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Hari ini cuma dari satu pasal yang akan kita lihat bersama saudara. Tapi saya berharap saudara menangkap ini dengan baik, dengan betul. Dan ada sesuatu, saya berdoa dalam hati saudara, Roh Kudus berbicara dalam hidup saudara. Kemarin juga saya ketemu dengan satu orang pendoa dan saya coba mengkonfirmasi. Dan ternyata hal yang kurang lebih sama dia dapatkan, bahwa Tuhan sedang berbicara tentang kolam Bethesda. Di mana kita datang, kita terima mujizat. Kita datang, kita terima kesembuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk alami penuaian itu. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang percaya penuaian terjadi atas hidup saudara? Katakan Yehezkiel 37. Vision of the Valley of Dry Bones. Penglihatan tentang lembah tulang belulang yang kering. Anda boleh buka Alkitab saudara. Yehezkiel 37. Ayat firman Tuhan saya akan bacakan satu demi satu bagi saudara. Dikatakan seperti ini, tangan Tuhan ada padaku dan ia membawa aku keluar dalam roh Tuhan dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah itu yang penuh dengan tulang belulang. Lalu ia menyuruh aku berjalan mengelilinginya dan lihatlah ada banyak sekali tulang belulang manusia di lembah yang terbuka itu. Dan lihatlah tulang belulang itu sudah sangat kering. Sama-sama katakan sudah sangat kering. Ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Dan aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkau tahu. Lalu ia berfirman lagi kepadaku, beritahukanlah kepada tulang-tulang ini dan katakanlah, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, sesungguhnya aku akan menghembuskan nafas ke dalam tubuhmu supaya kamu hidup kembali. Sekali lagi kita katakan supaya kamu hidup kembali. Aku akan menaruh urat-urat padamu, membuat daging tumbuh kembali padamu dan membungkusmu dengan kulit dan meniupkan nafas ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan ketika aku bernubuat, terdengarlah suara gemuruh. Tampaklah tulang-tulang menjadi satu, tulang demi tulang. Dan aku melihat, dan lihatlah ada urat-urat pada tulang-tulang itu, dan daging tumbuh, dan kulit menutupinya. Tetapi tidak ada nafas di dalamnya. Sampai di sana saudara dikatakan
tidak ada nafas. Sama-sama katakan tidak ada nafas. Saudara mau kita praktek sama-sama? Kita tahan nafas 10 detik. Siap ya Bapak Ibu? Pagi-pagi udah diajak tahan nafas. Kita coba dulu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita tahan nafas. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Saudara 10 detik aja kita tahan nafas. Rasanya lumayan. Kalau di anak-anak muda saya tambahin bisa sampai 30 detik sekalian. Tapi ternyata daging, urat, kulit, kalau nggak ada nafas di dalamnya, dia disebut mayat. Nggak ada kehidupan di dalamnya. Cuman seonggok daging yang nggak akan bisa kemana-mana, nggak mampu ngapa-ngapain. Tanpa nafas di dalamnya. Ayat 9, lalu ia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada nafas, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, datanglah dari keempat penjuru angin, hai nafas, dan bernubuatlah kepada orang-orang yang mati ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup kembali, berdiri tegak satu pasukan yang sangat besar. Sama-sama katakan satu pasukan yang sangat besar. Dari tulang muncul urat, muncul daging, muncul kulit. Sampai jadi satu tubuh manusia. Tapi belum ada nafas. Masih dikatakan mati. Tapi ketika Tuhan bilang sama Yeskiel, bernubuatlah atas nafas itu. Maka nafas itu mulai masuk. Dan mereka sesaat itu juga langsung hidup kembali, berdiri tegak, satu pasukan yang sangat besar. Saudara, ayat 11 sampai 14 itu adalah penjelasan tentang penglihatan. Apa yang Yeskiel lihat pada waktu itu? Ayat 11 dikatakan begini, lalu ia berkata kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Lihatlah, mereka berkata, tulang-tulang kami sudah kering, harapan kami sudah hilang, aku sudah hopeless, aku sudah gak ada harapan lagi. Kami telah putus sama sekali, putus asa. Oleh sebab itu bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan membuka kubur-kuburmu, mengeluarkan kamu dari kubur-kuburmu, hai umatku, dan aku akan membawa kamu kembali ke tanah Israel. Maka kamu akan mengetahui dengan yakin bahwa akulah Tuhan. Apabila aku membuka kuburmu dan membuat kamu keluar dari kuburmu, hai umatku, aku akan menaruh rohku ke dalam dirimu. Sekali lagi Tuhan bilang, aku akan menaruh rohku ke dalam dirimu dan kamu akan hidup kembali. Dan aku menempatkan kamu di negerimu sendiri, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan telah berfirman dan aku telah menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Tulang-tulang kering pada waktu itu berbicara tentang keputusasaan, berbicara tentang harapan yang mulai hilang. Yeskiel dibawa oleh Tuhan ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang kering. Dan Tuhan tanya, bisa hidup gak? Mungkin hari ini kita datang, saudara, kita sedang dipersiapkan. Kalau Anda melihat semua yang sedang terjadi sampai dengan hari ini, kecelakaan pesawat lah, kalau lihat sosial media yang lainnya, ada ikan-ikan yang mulai bermunculan ke darat, yang dibilang ikan doomsday fish, yang warna silver yang akan keluar. Kenapa dibilang doomsday fish? Karena dikatakan dia cuma bisa keluar pada hari menjelang hari-hari terakhir, hari-hari kiamat. Dunia mengatakan seperti itu. Dan tiba-tiba muncul di darat.
Saudara, kita semua sedang dipersiapkan untuk mengalami penuaian. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi hari ini Tuhan merimain kembali. Ada satu hal yang harus dibangkitkan lagi. Mungkin ada tulang-tulang kering itu yang belum bangkit. Bahkan uratnya belum tumbuh, dagingnya belum ada. Atau mungkin sudah ada uratnya, sudah ada dagingnya, udah ada kulitnya. Tapi gak ada nafas kehidupan. Cuma berjalan begitu tanpa Tuhan. Tapi nggak ada nafas kehidupannya. Sehingga nggak bisa dikatakan kita ini hidup. Dan hari itu Yehezkiel diberikan tugas oleh Tuhan untuk bernubuat. Sama-sama katakan bernubuat. Mendeklarasi. Deklarasi kehidupan. Atas tulang-tulang kering. Pertanyaannya saudara, emang Tuhan nggak bisa langsung bikin mujizat, tulang-tulang kering itu langsung bangun? Gak mungkin, pasti bisa. Tapi kenapa dia mau pakai Yehezkiel pada waktu itu? Untuk bernubuat. Untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan membuktikan kepada dunia ini bahwa manusia punya kuasa ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam perkataan kita. Katakan kiri kanannya, ada kuasa dalam perkataan kita. Ketika kita bangun pagi dan kita bilang, Tuhan hari ini aku akan dapat berkat yang terbaik, pasti kita akan terima berkat yang terbaik. Tapi kalau pagi hari ini kita bilang, aku sakit Tuhan, aduh capek lagi Tuhan, mesti bangun pagi, ke gereja lagi, kerja lagi dan sebagainya, ketemu bosku yang nyebelin, ketemu orang-orang yang gak enak, yang gak mengenakan hatiku, maka terjadilah sesuai dengan perkataan kita. Yang sakit makin sakit, gak akan pernah sehat. Tapi ketika walaupun dalam ranjang rumah sakit kita declare kesembuhan, pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita belum ngapa-ngapain, belum bisa apa-apa, kita bilang Tuhan Engkau pasti menyanggupkanku. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka Tuhan akan membangkitkan roh kita, membangkitkan iman kita. Tulang-tulang yang kering mulai berderak. Mulai rattling kalau dalam bahasa Inggrisnya, rattle. Dia mulai bergerak, dia mulai berderak saudara. Mulai bergerak, menyatu menjadi satu tulang-tulang itu. Yang tadinya kering, gak ada kehidupan sama sekali. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, the power of declaration. Ada kuasa ketika kita mendeklarasikan kehidupan di dalam area kehidupan kita. Ada kuasa ketika kita bilang hidup, maka hidup. Ketika dibilang oleh Yehezkiel, nafas kehidupan, maka nafas itu datang. Yang tadinya hanya berupa tulang kering di mana-mana, menjadi satu pasukan yang besar. Why? Next, karena dikatakan seperti ini. When we declare, God delivers. Ketika kita declare di hadapan Tuhan, Tuhan akan membebaskan setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. When we declare, God delivers us. Tapi hari ini tantangannya, challenge-nya selalu ada di dalam diri kita. Di dalam mulut kita, di lidah kita. Apa yang mau kita katakan atas hidup kita. When we declare, God delivers. Mungkin ada orang-orang yang bilang gini, kamu suka membual. Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagiku. Ketika kita bilang, aku pasti berhasil. Mungkin ada orang yang bilang, kamu gak mungkin berhasil. Tapi ketika kita bilang, aku pasti berhasil. Karena Tuhan yang membuatku berhasil. Pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari saudara di tempat ini yang mungkin mengalami satu hal yang tidak enak. Satu hal yang mungkin mendadak sifatnya. Yang mungkin unexpected war. Hal-hal yang mendadak, peperangan yang mendadak, yang tiba-tiba dokter vonis sesuatu dan sebagainya. Tapi hari ini tantangannya ada di mulut kita. Kalau saudara masih ingat, kita masuk dalam masih tahun Pei, di mana mulut itu berkuasa. Hari ini Tuhan mau mengingatkan lagi, the power of our declaration. Yehezkiel 37 ini adalah pesan kepada bangsa Israel
yang harapannya mulai hilang. Pagi hari ini adalah juga pesan bagi kita yang mungkin harapannya mulai hilang. Yang mungkin merasa mati dalam dirinya sendiri. Sekering tulang belulang itu yang di lembah. Tapi pesan Tuhan sangat sederhana. Kalau mau hidup, kita butuh roh Tuhan. Kalau mau hidup dan mengalami penuaian, kita butuh roh Tuhan. Berapa banyak saudara yang sadar di tempat ini bahwa kita butuh Tuhan lebih daripada apapun? Lambaikan tangan saudara. 2025 disebut tahun penuaian. Pasti akan terjadi, katakan amin saudara. Tapi gak bisa terjadi kalau kita gak siap. Karena segala sesuatu yang butuh disiapkan. Berkat itu udah tinggal dicurahkan sama Tuhan. Tapi bisa di cancel, bisa diambil, direbut oleh iblis ketika kita perkatakan yang gak baik. Ketika kita perkatakan yang sia-sia, ketika kita perkatakan mati ajalah gue, mampus ajalah gue, pasti jadinya mati, pasti jadinya mampus. Saudara, riset banyak seperti ini. Ada tanaman, bahkan ada air waktu itu dilakukan research. Air-air yang diperdengarkan atau diperkatakan yang baik setiap hari, setiap hari. Dan ada yang diperkatakan dengan hal-hal yang buruk setiap hari. Jadi dibedakan. Selama 21 hari ke depan apa yang terjadi? Air yang diperkatakan baik, semakin lama semakin baik, semakin jernih. Tapi air yang diperkatakan buruk semakin lama semakin keruh. Ada kuasa dalam perkataan. Katakan kiri kanannya, ada kuasa dalam perkataan. Pesan Tuhan sangat sederhana pagi hari ini. Aku akan menaruh rohku dalam kamu. Dan kamu akan hidup kembali. Aku akan menaruh rohku dalam kamu dan kamu akan hidup kembali. Katakan amin saudara. Kita butuh satu roh yang bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari tulang belulang yang kering menjadi hidup kembali. Katakan amin saudara. Ini pesan pengharapan. Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. To receive the double grace, to receive the year of harvest, if we believe and we declare. Kalau kita percaya dan kita declare. Bisakah setiap pagi we declare? Kita declare kehidupan, kita declare keluarga kita pasti diberkati, keluarga kita pasti diselamatkan. Walaupun ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, dia pasti diselamatkan. When we declare, God delivers us. Katakan amin saudara. Pagi hari ini, maukah kita membangkitkan segenap hati kita, segenap diri kita, segenap roh kita. Untuk berkata, aku gak mau lagi 2025 ini menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ada satu kata yang mungkin hari-hari ini banyak disebutkan orang. Mediocre. Sama-sama katakan mediocre. Mediocre tuh biasa-biasa aja. Ya udahlah, yang penting datang. Ya udahlah, yang penting sekedar nyanyi. Ya udahlah, yang penting aku kan ibadah. Tapi gak mau lebih daripada itu. Tuhan gak cari lagi Kristen yang mediocre. Tapi Tuhan mencari hari ini orang-orang yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau kasih lebih buat Tuhan. Sehingga kita bisa dikatakan bukan lagi a mediocre Christian. Tapi orang yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dikatakan ini pesan pengharapan. Dia menaruh rohnya di dalam diri kita. Dan dia hembuskan dalam diri kita. Dan kita hidup kembali. Bahkan dalam 2 Raja-Raja 13. Nabi Elisa hari itu udah mati. Sisa tulang. Tapi tiba-tiba ada orang-orang Moab, perampok, datang ke Israel setiap musim semi pada waktu itu. Untuk membunuh dan merampas. Tujuannya satu, membunuh dan merampas. Dan kali ini ketika mereka melakukannya, beberapa orang Israel sedang menguburkan seorang pria. Ketika orang-orang Israel itu ngelihat perampok-perampok Moab itu, mereka ketakutan. Dan dikatakan seperti ini, mereka melemparkan tubuh orang itu ke dalam makamnya Elisa. Nabi Elisa yang sudah meninggal.
Saudara tahu, ketika mereka lempar, terus mereka mau sembunyi ke tempat yang aman. Saat itu juga ketika mereka melemparkan mayat itu ke tulang-tulang Elisa, nyentuh tulang Elisa, sesaat itu juga yang luar biasa, mayat itu hidup kembali. Sama-sama bilang, wow, mayat itu hidup kembali dan berdiri tegak. Udah jadi mayat, kena tulangnya Elisa, dia hidup lagi. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di sana. Bahkan Tuhan bisa pakai tulangnya Elisa membangkitkan orang mati. Saudara, can you imagine, bisakah saudara bayangkan, tulang aja bisa membangkitkan orang mati. Apalagi kita yang hidup. Bilang kiri kanannya, kita yang hidup. Banyak kesempatan. Banyak hal yang Tuhan masih akan lakukan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Kemarin saya nemenin bapak saya. Ada tindakan medis. Harus masuk ICU 1 hari. Jadi sepanjang 1 hari dan 1 malam saya nginep di awal browsing. Saudara, ICU itu kan waktunya cuma 1 jam kalau kita mau visit. Nggak boleh lama-lama di dalam, nggak boleh ditemenin. Karena ruang high intensive care unit. Saya masuk ke dalam, ruangannya kan satu-satu dan semua pakai kaca. Bisa kelihatan semuanya. Sepanjang 1 hari aja di sana, cuman 1 hari. Saya udah lihat 3 peti mati keluar dari ICU. 3 mayat keluar dari ICU. Baru 1 hari doang. Saya nggak kebayang yang tiap hari perawat yang jaga di sana, apa rasanya. Datang korban kecelakaan, datang korban ini, korban itu, orang yang sakit tumor, baru kepalanya dibedah dan pakai perban. Saya lihat ada anak kecil terbaring kaku di sana, ada ibu-ibu dan lain sebagainya yang udah nggak berdaya. Di 1 demi 1 ruangan ICU. Bahkan di sebelah ruangan papa saya kemarin ada seorang wanita yang masih muda, udah pakai alat bantu nafas, kakinya pun udah infusnya dari kaki, kayaknya dari tangan udah nggak kedetek lagi pembuluh darahnya, jadi harus dari kaki. Saudara, Tuhan cuma bilang gini, mereka yang ada di ICU, mereka sangat berharap akan kesembuhan. Dan mereka mau hidup. Mereka mau hidup dan melakukan hidup mereka dengan baik lagi dan maksimal. Mereka yang ada di ICU, mereka berharap banget sama Tuhan bahwa mereka akan disembuhkan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, kita gak lagi ada di ICU. Tapi kita lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam keadaan kuat. Mari mempergunakan hidup kita dengan maksimal. Katakan amin saudara. Mari pergunakan hidup kita dengan luar biasa. Mari declare sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Jangan declare kematian, tapi declare kehidupan. And God delivers us. Katakan amin saudara. When we declare, God delivers. Bilang sama-sama, when we declare, God delivers. Saat itu juga saya cuma bilang sama Tuhan, thank you Tuhan. Saya mau jadi orang yang lebih baik lagi. Gak mau tunggu di ICU. Karena kalau di ICU, belum tentu masih bisa keluar dari ruangan itu. Kalau keluarnya jalan, sehat, gagah, enak. Tapi kalau keluarnya terbaring kaku cuma di peti mati, kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. But today kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup, it means Tuhan sedang mempersiapkan hidup kita untuk alami penuaian. Katakan amin saudara. Hari itu Tuhan masih sanggup untuk mempergunakan tulang-tulangnya Elisa untuk menjadi berkat untuk orang yang udah mati itu. Even tulang itu punya kuasa. Dan pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan pada saat-saat rasanya semua harapan sudah sirna, udah gone semuanya, Tuhan dapat membalikkan keadaan dalam hitungan detik. Di Yeskiel 37 itu cuma dalam hitungan detik. Ketika Yeskiel disuruh declare kehidupan.
declare atas tulang-tulang kering itu kehidupan, maka saat itu juga Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saat itu juga Tuhan langsung membangkitkan tulang kering itu menjadi urat-urat yang baru, tumbuh daging yang baru, tumbuh kulit yang baru, dan akhirnya Tuhan kasih nafas kehidupan supaya dia bisa nafas kembali dan menjadi hidup kembali. Saudara, hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang merasa harapanku udah sirna, udah hopeless, udah putus asa. Tuhan bilang gak ada yang mustahil bagiku. Yang pertama, Tuhan masih hadir ketika semua terasa seperti sudah berakhir. Katakan amin, saudara. Tuhan masih hadir dalam hidup saudara. Katakan kiri kanan, Tuhan masih hadir meskipun terasa seperti sudah berakhir. Yang kedua, harapan yang belum terpenuhi adalah titik awal dari kebangkitan. Saya tulisnya belum, bukan tidak terpenuhi, tapi belum. Ingatlah, penuaian ada musimnya. Ada masa menabur, ada masa menuai. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau hari ini harapanmu belum terpenuhi, maka ini adalah awal titik kebangkitan saudara. Katakan amin, saudara. Bilang kiri kanan saudara, ini titik awal kebangkitanmu. Bangkitlah. Katakan kiri kanan, bangkitlah. Jangan sampai kita datang ke tempat ini pulang kayak, udahlah, aku hopeless banget. Udahlah, udah capek. Tuhan udah capek hidup, Tuhan. Saudara, kita gak pernah tahu rasanya kalau pakai alat bantu nafas. Kalau ada dokter di tempat ini pasti ngerti banget, setiap hari ngelihat pasien-pasien yang seperti itu di rumah sakit. Yang butuh lifeline, butuh pertolongan. Napasnya tinggal satu-satu. But today kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Walaupun masih banyak harapan yang belum terpenuhi. Ini awal titik kebangkitan hidup saudara. Katakan amin. Yang ketiga, daripada mikirin apa yang telah hilang, bangkitlah sekarang. Gak perlu lagi mikirin yang udah lalu. Karena yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi yang akan datang, Tuhan siapkan yang terbaik bagi setiap kita. Katakan, wuh. Gak usah lagi pikirin yang udah lewat. Release forgiveness. And you will receive forgiveness. Lepaskan. Kita terima yang baru. Lepaskan yang lalu, terima yang baru. Karena kalau masih nyangkut yang lalu, kita gak bisa terima yang baru, saudara. Masih keberatan bebannya sama yang lalu. Dan ketika kita mau buka tangan kita gak bisa. Kenapa? Karena tangan kita udah penuh sama yang masa lalu. Tapi ketika kita bilang aku mau lepaskan itu, kita buka tangan kita, maka tangan kita free lagi. Dan kita siap terima yang baru daripada Tuhan. Yang udah lalu biarlah berlalu. Yang baru, yang akan datang, itu yang terbaik dari Tuhan. Dan yang keempat, perkatakan kehidupan atas situasimu saat ini. Perkatakan kehidupan. Live. Live. Sama-sama bilang live. Kehidupan. Bukan kematian. Kesuksesan. Bukan kebangkrutan. Katakan amin, saudara. Terobosan. Bukan stagnasi. Tapi ada terobosan yang Tuhan akan lakukan tahun ini. Ada pintu-pintu yang terbuka, bukan lagi pintu yang tertutup. Katakan yes. Ada penuaian di tahun ini. When we declare, ingat, God delivers. Perkatakan kehidupan. Ini yang challenge bagi setiap kita, saudara, di pagi hari ini. Bisa gak kita tetap punya harapan? Walaupun rasanya udah sirna. Ketemu orang walaupun kita mungkin lagi dalam banyak masalah. Tapi kan ada orang-orang yang seperti itu kan. Ketemu rasanya kayaknya gak ada masalah. Padahal kayaknya dia bilang masalah gue lagi banyak banget. Tapi kayaknya pas ketemu dia biasa aja. Tetap bersuka cita. Tetap punya pengharapan. Tapi ada juga sebagian orang yang sengaja menunjukkan kekecewaannya. Bahkan kita taruh di status WhatsApp, status Facebook kita. Aduh lagi bete nih,
Ya elah lagi bete aja ditaruh di status. Saudara, kita gak perlu mempertontonkan itu. Yang kita perlu adalah kita perkatakan sama Tuhan segala keluh kesah kita. Namun dalam kehidupan kita, kita perkatakan terus kehidupan, kesembuhan, pemulihan atas kehidupan kita. Katakan amin saudara. Tuhan berkata, hiduplah maka engkau akan hidup. Atas situasi ini. Gak peduli apapun juga yang akan kita alami. God is saying, live over your situation right now. Hidup atas situasi saudara. Dan bagaimana kunci untuk kita bisa terus mendeklar hal-hal ini, 4 hal ini saudara. Yeremia 9, ayat ini saya temukan pas saya baca, saya cukup amazed sama Tuhan. Anda boleh buka Alkitab saudara, Yeremia 9 ayat 23 sampai 26. Dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin saudara. Sampai di ayat ini, stop dulu. And this is the key untuk kita bisa declare setiap hari. Yaitu apa saudara? Memahami dan mengenal Tuhan. Itulah kesukaanku kata Tuhan. Memahami Dia dan mengenal Dia, sungguh itulah kesukaanku kata Tuhan. Tapi hari ini ketika kita baca firman Tuhan, jangan cuma kita bilang itu kesukaannya Tuhan, tapi biarlah kita bisa berkata memahami Tuhan, mengenal Yesus, itulah kesukaanku. Memahami Dia, mengenal Dia, itulah kerinduanku. Sehingga kita mengerti dry bones akan bangkit lagi. Tulang-tulang yang kering akan bangkit lagi. Pengharapan yang mulai hilang akan bangkit lagi. Karena kesukaan kita adalah mengenal Dia dan memahami Dia. Itulah kuncinya. Mengenal Dia dan memahami Dia. And then after that we can declare it every day. Kita declare itu setiap hari. We will live, we will not die. We will live, we will not die. The resurrection of power Jesus Christ. Itu yang membuat kita hidup. Kuncinya mengenal Dia dan memahami Dia. Kalau lanjut ayatnya sedikit saudara. Dibilang seperti ini. Di ayat yang ke-25. Lihat waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Sama-sama bilang hatinya. Ternyata ditemukan Tuhan. Orang Israel pada waktu itu tidak bersunat hatinya. Cuman sunat fisik. Tapi gak bersunat hatinya. Artinya mereka gak jaga hati mereka. Untuk mengenal Dia dan memahami Dia. Cuman melakukan semuanya, segala sesuatu. Cuman based on apa yang mereka mau. Cuma jadi rutinitas, doa cuma jadi rutinitas, datang ke gereja cuma jadi rutinitas, segala sesuatu tentang Tuhan hanya rutinitas tanpa mau mengenal Dia dan memahami Dia. Makanya dikatakan hatinya gak bersunat. Tapi biarlah hari ini di hadapan Tuhan, kuncinya mengenal Dia dan memahami Dia. Sehingga kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk mengalami penuaian, pemulihan, kesehatan, kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan, yang butuh mujizat Tuhan berikan mujizat. Why? Because we know Him and we understand Him.
Kita mengenal Dia dan memahami Dia. Yang terakhir saudara, mari bangkit berdiri sama-sama. Slide yang terakhir tolong dikeluarkan. Hari ini, slide terakhir, release your declaration and receive your restoration. Release your declaration and receive your restoration. Katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Release your declaration and receive your restoration. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. The power of your declaration. Hari ini apa yang mau kita katakan sama Tuhan? Saudara, sebelum kita berdoa, saya ajak saudara, mari kita bangkitkan kembali roh kita. Kita nyanyikan lagu yang tadi, In Jesus Name. Tapi kali ini dengan energi yang berbeda. Dengan deklarasi yang yakin. Karena Anda sudah mendengar firman Tuhan. Ada kuasa atas apa yang kita perkatakan. Ada kuasa atas deklarasi kita. Yang mau lambaikan tangan saudara? Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Kami percaya Tuhan, ketika kami declare dalam hadirat-Mu di tempat ini, kami akan menerima restorasi itu. Mari sama-sama kita katakan, God is fighting for us, God is on our side, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Katakan carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, come on. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, come on. I will live, I will not die. I will declare, and lift you high. Christ is real, and I am healed in Jesus' name. Berapa banyak saudara yang percaya, yang sakit pasti disembuhkan? Katakan amin. Yang cancer, Tuhan pulihkan. Yang sakit tumor, Tuhan pulihkan. Yang gagal ginjal, Tuhan pulihkan. Seluruh organ tubuh kami, Tuhan pulihkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Teman katakan, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Oh, and we will shout it out. Shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated.
Mari angkat tanganmu sama-sama. Apapun yang menjadi beban saudara, mau sakit penyakit apapun itu, harapannya mulai hilang. Tuhan berkata, gak ada yang mustahil bagiku. When we declare, tulang kering itu akan bangkit. When we declare, God delivers us. Oh riaralabasya makaralabayana baralabaralabarala. Oh namakaralabase makaralabayana baralabayana baralaba. Kinabaso makaralabayana baralabaralabaralaba. Mari bangkitkan roh saudara. Pagi hari ini Anda yang bisa berbahasa roh, come on. Berbahasa roh sama-sama. Kiralabase makaralabaralabaralabaralaba. Oh diaralabasya makaralabayana baralaba. Jesus. Oh ralabayana masya. Tetap angkat tangan saudara. Setiap kita punya masalah yang beda-beda. Tapi setiap kita punya power yang sama ketika Tuhan berikan buat kita. Kita punya kuasa yang sama. Hari ini saudara praktekkan. Declare it over your life. Saudara hari ini, pagi hari ini dalam hadirat Tuhan, katakan apa yang Anda rindukan terjadi atas hidupmu. Mari perkatakan sekarang. Perkatakan kalau Anda datang sama keluarga Anda, tumpang tangan. Perkatakan itu terjadi atas hidup suami, istri, anak-anakmu. Come on, oralabasya makaralabaralabayana. Kinabaso makaralabayana. Kiralabase makaralabayana. We speak life. Kami perkatakan kesembuhan, kehidupan. We declare it. We declare it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh ralabasya makaralabayana baralabara. Oh kinabayana mase makaralabayana. Jesus. Pemulihan keluarga demi keluarga. Pemulihan kesehatan. Terobosan yang baru dalam pekerjaan, bisnis, usaha, promosi, pintu baru yang terbuka dalam nama Yesus. Benua yang terjadi Tuhan. Kiralabasya makaralabayana. We declare it. We declare it. We declare it. Yes. We declare it. Yes. We receive it. Yes. Release it and you receive it. Release it and you receive it. Oh diaralabasya makaralabayana. We release our declaration. Kami terima restorasi daripadamu. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Come on. Enemies defeated, we will shout. Come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Kami terima in Jesus name, in Jesus name, in Jesus almighty name. Dan semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Tuhan memberkati.